Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah Agustina. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Anggota kelompoknya yaitu ada Mawalda, Rio, dan Tri Hutami. Nah, di sini kami akan membahas asuhan keperawatan keluarga dengan lansia. Langsung saja kita bahas mengenai teori keluarganya dulu. Teori perkembangan keluarga dari waktu ke waktu untuk menggambarkan tahapan keluarga, kemudian menekankan pada tugas perkembangan anggota keluarga secara keseluruhan. Tidak hanya untuk menjaga hubungan dekat dengan kerabat, tugas lain pada tahap perkembangan keluarga dengan lansia ialah menjaga kondisi kesehatan, menjaga kebutuhan tempat tinggal, serta menerima kehilangan orang-orang yang dicintainya. Nah, tugas perkembangan keluarga itu sendiri menurut Friedman yang pertama yaitu mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggotanya. Yang kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga, memberikan keperawatan pada anggota keluarganya yang sakit dan yang tidak dapat membantu dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Dan yang terakhir, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dengan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan kesehatan yang baik. Nah, sedangkan tugas perkembangan keluarga lansia itu sendiri yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, mempertahankan hubungan perkawinan, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, dan yang terakhir meneruskan untuk memahami eksistensi mereka. Nah, ini ada permasalahan yang biasa terjadi pada lansia, yaitu ada menurunnya fungsi dan kekuatan fisik, sumber-sumber finansial yang tidak memadai, isolasi sosial, dan kesepian. Nah, ini masalah keperawatan yang biasa terjadi, tapi kita langsung masuk ke asuhan keperawatannya, tinjauan kasus. Nah, ini contohnya identitas kepala keluarga, namanya Tuan M, umurnya 75 tahun, agamanya Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaannya pensiunan PJKA dan pedagang. Dan alamatnya Bomijo Kulon, RT 35 RW 08. Komponen keluarganya itu ada Tuan M sendiri, berjenis kelamin laki-laki, umur 75 tahun, hubungan keluarganya kepala keluarga, pekerjaannya pedagang, pendidikannya SD. Dan yang kedua ada Nyonya S, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 60 tahun, hubungan keluarganya istri, pekerjaannya ibu rumah tangga, pendidikan terakhir juga SD. Nah, ini ada genogramnya, langsung tipe keluarganya itu tipe keluarga lanjut usia, suku dan bangsa itu Jawa, Indonesia, status sosial, ekonomi, budaya, pasien aktif ikut kegiatan di masyarakat, gotong royong, arisan, menengok orang yang meninggal. Kemudian Tuan M sebagai pensiunan PJKA hasil mencari penambahan hasil dengan berjualan. Aktivitasnya itu aktivitas rekreasi keluarga. Tuan M mengatakan tiap 3 bulan sekali diajak anak-anaknya untuk berwisata ke pantai maupun ke taman wisata. Nah, ini ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan saat ini Tuan M dan keluarga itu tinggal berdua dengan istrinya karena anak-anaknya sudah menikah. Yang kedua ada tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Nah, Tuan M dan Nyonya S ini saat ini sering mengeluh lutut. Nyonya K saat ini sering mengeluh lutut terutama jika akan berdiri dari duduk. Nyonya K mengatakan pernah dinyatakan kolesterol tinggi pada saat bulan Oktober 2017. Riwayat keluarga intinya, Tuan M mengatakan saat ini hanya berdua dengan istrinya karena anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri. Dan Tuan M juga tidak tahu jika istrinya itu mempunyai kolesterol yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu riwayat keluarga sebelumnya. Tuan M dan Nyonya K mengatakan semua orang tuanya sudah meninggal dan tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. Nah, ini ada karakteristik rumahnya, tetangga dan komunikasi. Langsung saja. Di sini nanti bisa dibaca di PPT-nya. Nah, langsung masuk ke stres dan coping keluarga. Stresor jangka pendek dan jangka panjang. Tuan M mengatakan jika ada yang sakit ringan, periksa di puskesmas terdekat. Nyonya K jika periksa tanpa memberitahu hasilnya kepada suaminya. Kemampuan
Kemampuan keluarga merespon stresor, yaitu Tuan M mengatakan jika Tuan M merasa sakit dan badannya tidak nyaman, segera periksa ke puskesmas terdekat. Begitu juga dengan Nyonya K, jika sakit kolesterolnya itu udah lama dan nggak pernah kontrol lagi. Terakhir kontrol itu Oktober 2017 dengan kadar kolesterolnya 250. Strategi coping yang digunakan, Tuan M mengatakan jika ada masalah dalam keluarga selalu didiskusikan dengan anaknya, tetapi jika hanya sakit ringan tidak pernah bercerita. Strategi adaptasi disfungsional, Tuan M mengatakan kadang istrinya malas untuk memasak dan hanya membeli lauk serta sayur di luar karena sudah malas untuk memasak dan membuat kenaikan kolesterol. Nah, ini tumbuh kembang keluarganya. Saat ini tinggalnya cuma berdua ya, ada Tuan M dan Nyonya K, dan keduanya sama-sama memasuki usia lansia. Kebiasaan anggota keluarga sehari-hari. Yang pertama, nutrisi. Tuan M mengatakan kebiasaan keluarga Tuan M makan 3 kali sehari dengan sayur dan buah. Tapi Nyonya K mengatakan tidak membedakan dengan makanannya dengan suaminya. Pola istirahatnya, Tuan M mengatakan istirahat tidur siang jam 15 sampai jam 16 dan tidur malam mulai jam 21. Pola kebersihannya, Tuan M mengatakan membuang sampah diambil oleh petugas kebersihan setiap pagi. Ruang tertata rapi, tapi pencahayaannya kurang karena faktor lingkungan yang berhimpitan. Pola aktivitas, Tuan M mengatakan setiap pagi selalu jalan kaki selama 20 menit setelah sholat subuh. Ini faktor rumah dan lingkungan. Yang pertama ada rumah. Luas rumahnya itu kurang lebih 12 kali 5 meter. Kepemilikannya rumah pakai dinas PJKA. Jumlah kamar tidur ada 2, dapur 1, kamar mandi 1. Sarana memasak, ada dapur terpisah di belakang dengan kompor gas. Pengelolaan sampahnya itu diambil oleh petugas. Sumber airnya itu sumur dengan kondisi tertutup. Jamban keluarga itu cuma ada 1. Pembuangan limbahnya menggunakan SPAL. Halamannya itu tidak mempunyai halaman karena tadi rumah dinas dan kondisinya berhimpitan. Nah, selanjutnya ada lingkungan rumah bersih tertata, rumah berhimpitan dengan tetangga, fasilitas pendidikan dekat dengan SD dan 2 SMP, fasilitas kesehatan dekat dengan puskesmas, PPK 1 BPJS berjarak kurang lebih 500 meter. Nah, fasilitas perdagangan itu dekat dengan pasar, fasilitas peribadahan itu dekat dengan salah satu masjid yang ada di sekitar rumahnya. Sarana hiburannya itu menonton TV. Sarana transportasi, keluarga Tuan M mengatakan jika kontrol ke puskesmas hanya jalan kaki, jika bepergian diantar oleh anaknya, dan jika dekat dengan jalan raya yaitu hanya 50 meter saja. Riwayat kesehatan keluarga, Tuan M mengatakan Tuan M menderita hipertensi sudah sejak 4 tahun yang lalu, tetapi tidak kontrol rutin. Dan di sini itu ada Nyonya K tadi yang dia itu menderita kolesterol namun kurang tidak cek rutin, dan terakhir cek itu 2017 dengan kadar kolesterolnya 250. Nah, ini yang selanjutnya ada kebiasaan minum obat. Tuan M mengatakan sudah tahu sakit hipertensi tetapi tidak minum obatnya. Kebiasaan memeriksakan diri, Tuan M mengatakan periksa dan kontrol saat ada keluhan saja. Ini langsung kita skip ya, karena tidak di keluarga ini tidak ada ibu dan anak. Nah, ini pemeriksaan fisiknya pada Tuan M. Kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, nadi 80, suhu 36,5, RR-nya 20, berat badan 55. Ini ada pengkajian yang lainnya. Nah, ini ada Nyonya K. Nyonya K, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 130/80, nadinya 84, suhu 36,7, RR 22, berat badan 79, tinggi badan 151. Langsung harapan yang diinginkan oleh keluarga. Nah, Tuan M dan Nyonya K ini mengatakan ingin sehat selalu dan diberi umur panjang. Harapan yang diinginkan oleh petugas kesehatan, Nyonya M dan Tuan M dan Nyonya K mengatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Nah, di sini ada 5 fungsi keluarga, yang fungsi afektif, sosialisasi, interaksi, ini bisa dibaca di PPT. Fungsi kesehatan, yang pertama itu ada kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga.
Tuan M mempunyai anggota keluarga yang kelebihan berat badan dan riwayat kolesterol tinggi, yaitu Nyonya K, istri Tuan M. Tetapi Tuan M mengatakan bahwa istrinya tidak pernah menceritakan kepadanya. Nyonya K belum tahu tentang apa yang harus dihindari atau boleh dimakan supaya kolesterolnya tidak meningkat dan berat badannya menurun. Yang kedua itu ada kemampuan mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Tuan M mengatakan Nyonya K hanya kontrol jika merasa sakit, pegal-pegal, dan pusing serta kesemutan saja. Yang selanjutnya ada kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Nyonya K mengatakan Tuan M sakit hipertensi sudah kurang lebih 4 tahun, kontrol rutin. Jika tekanan darah sudah stabil, terbukti tekanan darah terakhir 120/80, makanan untuk keluarga sama dengan yang lain, karena tidak tahu bahwa Nyonya K ini harus makan khusus. Nyonya K tidak tahu bahwa ada makanan khusus untuk penderita hipertensi dan dia sendiri yang menderita kolesterol. Yang selanjutnya ada kemampuan keluarga menciptakan lingkungan. Kemampuan keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif dengan selalu menyelesaikan masalah. Kadang dibicarakan dengan keluarga, tetapi Nyonya K jika sakit jarang cerita dengan keluarga. Yang selanjutnya ada kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. Tuan M mengatakan jika merasa sakit kontrol periksa di puskesmas dengan menggunakan askes, namun belum mau kontrol rutin untuk Nyonya K yang obesitas dan kolesterol tinggi. Di sini ada fungsi produktivitas, yaitu Tuan M mengatakan saat ini istri Tuan M sudah menopause, namun masih bisa berperan sebagai suami istri. Yang selanjutnya ada fungsi ekonomi. Tuan M mengatakan dia pensiunan PJKA, tapi masih mau jualan dan anak-anaknya masih mau menyokong dana untuk orang tuanya. Ini ada analisa datanya. Yang pertama itu masalahnya ketidakefektifan manajemen kesehatan kontrol Nyonya K di keluarga Tuan M. Keluhannya itu Tuan M mengatakan badan pegal-pegal, Nyonya K sakit kolesterol hingga 250 mg/dl dan kontrol terakhir tahun 2017. Data objektifnya ada TTV-nya yaitu tekanan darah 130/90, RR-nya 22 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Untuk masalah yang kedua, itu ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga Tuan M dengan anggota keluarga yang menderita kolesterol, yaitu Nyonya K. Data subjektifnya, Tuan M mengatakan belum sepenuhnya mengerti tentang makanan yang diperbolehkan untuk penderita kolesterol, serta pengertian, penyebab, tanda gejala, serta komplikasi kolesterol. Makan makanan sehari, masak sendiri, dan terkadang membeli sayur di luar. Lebih suka makanan tempe, sayur santan. Tidak ada yang masakan khusus untuk anggota keluarga yang menderita kolesterol. Tidur siangnya hanya 1-1 jam. Masuk ke diagnosa yang ketiga, yaitu ketidakmampuan keluarga Tuan M memanfaatkan fasilitas kesehatan. Data subjektifnya yaitu Tuan M mengatakan belum kontrol rutin di puskesmas, jarang untuk memeriksakan di puskesmas, jarang mengantarkan Nyonya K untuk kontrol berobat karena sibuk berjualan. Nah, data objektifnya itu jarak rumah sampai ke puskesmas kurang lebih 500 meter jika bepergian itu diantar oleh anak-anaknya. Nah, langsung ini diagnosa keperawatannya, yaitu yang pertama ada ketidakefektifan manajemen kesehatan kolesterol Nyonya K di keluarga Tuan M berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga Tuan M dengan anggota keluarga yang menderita kolesterol, yaitu Nyonya K. Nah, ini ada prioritas masalahnya, bisa dibaca. Nah, ada perencanaannya. Ini ada perencanaan untuk diagnosa yang pertama seperti berikan informasi mengenai manajemen obesitas, demonstrasi untuk penderita obesitas, anjurkan untuk mengopres hangat, ajarkan senam, evaluasi keluarga Tuan M tentang rencana pengelolaan menu makanan sesuai diet dan memisahkan makanan, evaluasi keluarga mengenai kesediaannya melakukan senam, anjurkan keluarga untuk selalu kontrol rutin, dan berikan reinforcement pada keluarga Tuan M. Ini implementasinya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.